Itu ada aturan gitu. PDAM itu punya aturan juga. Jadi menurut saya itu tidak, Pak, tidak mungkin. Terus seperti itu. Terus masuk kemana Pak uangnya? Tidak tahu saya. Uang yang dalam 200 per ngirim. Ada. Kadang-kadang satu hari kalau musim Nimor Pak ya, musim Nimoran kan banyak membutuhkan Pak. Ternyata banyak laporan masyarakat itu ke saya. Nah, uangnya itu masuk kemana? Ini kan lucu Pak. Sebentar Pak, memang banyak PDAM, banyak armada ya, banyak armada. Kalau musim kekeringan itu gratis Pak. Ya Loh, kalau musim kering itu gratis, masa gratis teman-teman? Ini kan lucu kalau karena masyarakat kan 200 kan? Ini enggak Pak. itu oknum sudah. Loh, oknum yang mana? Kan PDAM jelas. Kroni-kroninya, apanya Pak? Berawai kabarnya yang bermain di bawah. Semestinya sampai itu turun ke lapangan bahwa masyarakat dimintai sekian. Ternyata ada anggota sampean, ada anak buah sampean yang perlu dipecat itu Pak kalau itu merugikan masyarakat. Betul adalah hidup masyarakat, hidup masyarakat. Biar tak rugi, biar tidak rugi Tretan Agus. Sudah saya paham dan nanti saya perhatikan itu ya. Ya, sudah saya perhatikan itu ya. Itu, saya pikir cukup itu. Sebentar saya jelaskan. Ayo, terakhir. Saya pikir cukup ya. Oh, sebentar Pak, belum. Sebenarnya persoalan PDAM itu kompleks. Dari kemitraan ADNI, dari persoalan CSR-nya, sampai pada oknum-oknum yang tadi itu. Saya sendiri waktu itu air saya mati 10 bulan, saya telepon tangki. Saya dimintai iuran 150.000. Jadi begini Pak, yang harus di awal-awal ini ada setiap tahun APBD PDAM mengajukan tambahan operasional sampai pada nominal 700 juta. Itu tadi disampaikan oleh Pak Agus bahwa setiap tahun kita untung. Tambahan dana operasional ke APBD itu buat apa Pak? Jelaskan dulu Pak. Oke. Pak, ini perlu diketahui bahwa kadang-kadang PDAM itu penyertaan modal Pak ya, penyertaan modal. Di situ ada perlu pasukan memang untuk pengembangan. Karena PDAM di Siangdan juga tidak mampu mengembangkan itu dengan skala tinggi. Makanya saya nyampaikan kepada pemerintah daerah untuk pengembangan kaitan dengan penyertaan modal itu. Banyak fungsinya Pak untuk pengembangan di daerah Pademawu, daerah Galis juga dan sekitarnya di situ ada juga gitu. Maksudnya di situ. Maksudnya itu salah satu bentuk upaya daripada pelayanan ke masyarakat. Itu. Ya siap. Jadi setiap tahunnya disampaikan untung oleh Pak Agus, kira-kira sampai pada nominal berapa Pak? Ini untuk pembelajaran Pak. Untuk pembelajaran. Dari setiap tahunnya untung itu berapa? Setiap tahunnya. Untung? Iya. Untung. Tadi kan disampaikan Iya, untung iya. terus. Betul. Iya, jadi kita rata-rata Pak, tiap tahunnya sampai pada nominal berapa kira-kira? Ya, saya tanya ya, ini staf saya. Bentar, Pak Tris mungkin tahu ya. Pak, Bapak Agus itu seorang direktur. Apa-apa di lapangan dilaporkan kepada direktur, kan begitu Pak. Harusnya Bapak itu pegang SPJ atau laporan atau apa setiap tahunnya, kan begitu Pak. Kira-kira sampai pada nominal berapa keuntungannya tiap tahun PDAM itu? Sekitar ya. Awalnya itu 350 juta ya. 500, 700, sekarang 1 M. Iya. Ya. Rata-rata sampai pada tahun 2021 1 M, kan begitu Pak. Ya. Ini makanya perlu kita tindak lanjuti. Ya. Permohonan anggaran operasional pada APBD sampai pada angka 700 juta itu perlu kita Ya. pelajari juga Boleh, nanti. boleh. Iya. Ya. Yang kedua Pak, kemitraan ADNI terhadap PDAM itu bagaimana begitu? ADNI, yang jelas ADNI sudah pihak ketiga ya. ADNI sudah pihak ketiga ya, Kemiko sudah. Jadi istilahnya PDAM hanya punya aset disewa oleh Miko, itu saja. Ya, jadi yang saya pertanyakan adalah kompensasi terhadap PDAM dari ADNI selaku mitra PDAM begitu. Kompensasinya? Nyewa dia, nyewa. Setiap tahun angka berapa Pak? Total 145 juta. Catat. Iya. Ya. 145 juta per tahun. 5 tahun. 5 tahun.
Ya jadi yang ketiga persoalan CSR Pak. Oh, CSR. Dengar kabar sudah diberikan katanya. Mohon dijelaskan CSR PDAM Pak. Sementara CSR belum membagikan ya. Sementara belum bagikan, tahun semua sudah membagikan. Sementara belum bagikan. Lihat situasi dan kondisi. Tahun 2020 berapa Pak nilainya? Aduh, ini bagian keuangan ya. Tapi sekitar 20 sampai 25 juta. Gitu. Masuk on nih CSR. Keuntungan 1M CSR-nya 25 juta. Catat. Untuk 2021 masih tetap 25 juta Pak. Kira-kira? Belum dihitung. Belum dihitung Pak ya. Jadi sekitar keuntungan 1M selama 2021 bisa jadi lebih dari 25 juta seperti tahun 2020. Ya mungkin begini Pak. Jadi tidak semerta-merta Bapak Agus seperti tangki ngirim air. Jelas pelanggan itu teleponnya ke PDAM Pak, bukan ke pemadam kebakaran. Jadi jelas teleponnya ke PDAM. Jadi yang datang itu sudah pasti bukan pemadam kebakaran. Jadi lain kali kalau itu memang hak, misalnya konsumen butuh air mati, aliran airnya mati dikirim tangki, itu ada sanksi. Jangan itu masalah oknum, bukan serta merta sampean lepas tangan bolan direktur pas tidak mau tahu anak buahnya, bukan begitu Pak. Disanksi. Ya. Gitu. Harus ada sanksi tuh Pak. Itu jelas merugikan. Toh yang terjadi di lapangan stand meter banyak yang mati, tagihan naik terus begitu. Jadi yang dipertanyakan oleh teman-teman dari tadi, ukuran menghitung per kubik air yang dipakai itu berapa begitu. Ya, bukan karena persoalan teknis lalu sampean tidak mau menjelaskan, tidak. Harus dijelaskan Pak, per kubik itu berapa. Ini paling tidak sampean ikut mencerdaskan Pak. Tidak seperti bupati siap 24 jam untuk rakyat. Setelah di WA sampean diblokir. Ceklah ngalah Pak sifat yang begitu itu. Jangan terlalu acuel muah nggak Bupati. Bupati kan ting lebede demo PKL lepai sate neng niaga. Ting lebede demo bekoh bulung bekoh neng sabe Pak. Ini Bupati sampean pernah ada. Catat nomor saya. Ting lewe blokir. Jangan begitu. Jadi dari sampean sendiri, mulai dari sampean lah. Yang dari dulu rugi defisit minta tambahan terus. Ini pernyataannya untung setiap tahun, untung terus malah. Jadi yang disampaikan oleh sampean waktu sidang RAPBD itu sampean menyampaikan defisit. Makanya sampean meminta tambahan itu. Jadi mohon dievaluasi sampai ke anak buahnya. Begitu. Baik secara teknis maupun profesionalisme bekerjanya sampean begitu. Jadi teknisnya itu harus jelas. Paling tidak kalau ada kenaikan tarif air, ada sosialisasi Pak, ada surat ke rumah-rumah. Ini itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada dari kawan-kawan. Baik. Mungkin hanya itu Pak yang bisa saya sampaikan.